Nama saya Haris, umur 33 tahun, sudah menikah. Istri saya namanya Tiffany Wijoyono. Saya tinggal di Permata Buana. Hobi saya kebanyakan di rumah ya. Hobi saya itu masak, bikin kopi, merawat bono. Saya kebanyakan juga kerja di rumah ya. Jadi untung aja pandemik ini membuat saya bisa bekerja di rumah lebih banyak. Gitu. Saya juga suka berolahraga di rumah. Saya juga suka nonton TV di rumah. Jadi saya suka di rumah berdua juga sama istri. Gitu. Saya itu bekerja. Dulu saya bekerja profesional sebelum menikah. Cuman setelah menikah, kemudian saya resign. Saya buat suatu perusahaan sendiri, perusahaan trading, spare part. Semenjak pandemik ya, itu namanya merintis usaha baru ya tidak mudah. Setelah itu saya punya usaha sampingan. Saya ada toko wine dan spirits yang akhirnya sekarang lumayan lah gitu. Jadi udah berjalan selama pandemik ini 2 tahun. Jadi sekarang saya kebanyakan mengurus semuanya dari rumah. Ya, it's good for us gitu. Background keluarga saya, waktu kecil itu, kalau saya sendiri itu dari kecil saya kayaknya aktif cuma diem. Jadi saya suka berolahraga, cuma memang saya tidak banyak. Saya orangnya diem, tidak banyak ngomong. Cuma dari kecil saya suka berolahraga dan suka makan. Jadi dari kecil itu saya suka main bola. Kemudian sebenarnya dari mulai kuliah itu saya sudah mulai masak sendiri. Saya senang bikin kopi juga. Saya itu sebenarnya waktu SMA itu, SMP SMA saya suka menggambar. Tadinya saya pengen masuk arsitek. Saya pengen menjadi arsitek, cuman dari keluarga bilang bahwa menjadi arsitek itu susah. Nanti nggak tidur. Terus juga kerja susah lah intinya. Jadi terus karena papa saya adalah insinyur kimia, ya akhirnya direkomendasi lah untuk masuk ke jurusan teknik kimia. Akhirnya mimpi saya menjadi arsitek pun berganti menjadi tidak ada mimpi. Sebenarnya teknik kimia itu hanya belajar banyak. Saya tetap belajar banyak di teknik kimia. Tetap ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Cuman mungkin tidak sesuai passion saya ya. Dari kecil saya suka menggambar, tapi bukan ke arah art, tapi ke arah landscape dan ke arah space ya, lebih ya, bukan ke arah seninya itu sendiri. Jadi kenapa saya pilih arsitek itu karena waktu SMA itu dites bakat, keluarnya itu hasilnya adalah spatial design and urban planning. Tapi kan waktu SMA nggak mengerti ya itu apa ya, geometri dan seperti itu. Maka dari itu ya habis itu cari-cari, makanya keluarlah mungkin arsitek. Dari sana mungkin kira-kira itu yang akan menjadi pilihan saya. Cuman akhirnya walaupun enggak ya, tapi ya saya suka dengan mendesain makanya saya tertarik untuk mungkin membangun rumah itu ada dari sisi sananya gitu. Ada sedikit lah, walaupun bukan dari sisi desain dan hal-hal kecilnya itu bukan mungkin.
Background saya itu dari teknik kimia, dari suka gambar, dari suka ruang. Itu besar kecil berefek pada ya desain rumah ini. Melalui kemampuan teknik saya mengerti material sedikit, juga kemampuan dari segi kita sebutnya itu mungkin apa ya spesial ya kita saya bisa melihat desain itu dari nggak dari yang kecil, mungkin dari yang besar gitu, kayak tata ruang dan sebagainya. Perjalanan saya membangun rumah sampai di titik membangun rumah itu cukup panjang sebenarnya, karena dari segi background, dari segi keluarga, terutama dari keluarga saya juga tidak berpikir untuk mempunyai rumah awal-awal, apalagi setelah menikah, karena ada budget waktu itu ya, budget juga terbatas. Kita nggak kepikiran untuk membangun rumah gitu. Kita kepikirannya itu awal-awal mungkin beli apartemen kecil untuk berdua, untuk hidup aja, yang penting punya space sendiri gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ngobrol-ngobrol pun kita cek kiri kanan, akhirnya terbukalah peluang memiliki rumah, walaupun sebelumnya tidak ada, karena zaman sekarang untuk kita sebutnya masih milenial ya, susah kali ya punya rumah ya, sehingga ada sedikit kesempatan untuk itu, banyak masukan-masukan untuk dikejar, keinginan untuk memiliki rumah itu ada gitu. Singkat cerita, kemudian kita diberilah kita diberi kesempatan dan berkat ya untuk mencoba memiliki rumah. Akhirnya kita cari-cari rumah. Kita juga kepikirannya nggak membangun sebuah rumah, kita kepikiran membeli rumah jadi, karena itu memudahkan kita ya. Kita juga tidak ada experience untuk membangun rumah. Kita cari tuh rumah di Pik, karena keluarga saya di Pik. Kita cari rumah di Permata Buana, Puri, dekat sini, karena keluarganya Tiffany juga dari area sini. Kita cari mungkin ada 20 sampai 30 rumah kita kunjungin. Kita bicara dengan ownernya kurang lebih 1 bulan ya pencarian rumah itu. Belum ada yang srek, sampai terakhir itu kita menemukan lokasi rumah ini. Lokasi rumah ini pun kita sudah sebetulnya yang dapat istri saya dengan orang tuanya. Sudah malam-malam waktu itu, sudah capek, tapi akhirnya menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah lama ini. Waktu itu rumah tua, kebetulan ownernya adalah tetangga kami, Pak Yosep. Rumah ini dulu rumah tua, 1 lantai, jadi dari luar pun ya tidak terlihat bagus gitulah. Cuman satu hal yang kita rasakan waktu mengunjungi rumah ini tuh, kita suka dengan areanya dan suka dengan it just feels right gitu. Waktu napak rumah ini adem, terus jalanannya lebar, itu yang kita rasakan, yang tidak kita rasakan di beberapa rumah yang telah kita kunjungin sebelumnya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya, kita discuss sendiri dan antara 2 keluarga. Pada akhirnya kita memutuskan untuk membeli rumah ini, lalu dibangun, direnovasi lah istilahnya, seperti itu. Bertemu dengan Tiffany sebetulnya it's a complete opposite of me. Jadi saya itu orangnya lihat sesuatu dari makro.
Saya tidak bisa berkutat dengan hal-hal yang detail. Saya tidak saya tidak bisa dengan hal detail. Saya bukan orang yang nyeni. Saya tidak rapih. Saya mungkin standar laki-laki seperti itu ya, mungkin ya. Saya mungkin bahasanya bukan mikir panjang apa ya. Saya mau gampangnya aja tipe saya. Sedangkan istri saya itu kebalikan. Dia suka hal-hal detail. Dia suka hal-hal yang nyeni. Dia suka hal-hal kecil yang membuat dia senang gitu ya. Terus dia orangnya unik, dan kalau saya kan orangnya ya gitu-gitu aja, ya standar gitu. Jadi kita melengkapi satu sama lain. Kalau dari sisi itunya, itu bisa dilihat dari rumah ini sih ya. Mungkin rumah ini adalah contoh penggabungan pemikiran kedua belah pihak kali ya. Ya, dari segi brutalisnya dan segi seninya ada semua di sini. Gitu. Saya ketemu istri saya itu dikenali dengan teman saya, teman baik dulu. Dikenalin waktu itu, Tiffany adalah seorang freelance branding / designer. Waktu itu kebetulan saya bekerja di suatu perusahaan, saya ngurus perusahaan itu. Saya perlu membranding perusahaan tersebut, pengen mengubah citra perusahaan tersebut. Saya tanya teman saya, kemudian ada nggak freelance designer yang kira-kira bagus atau kira-kira masih muda bisa kerjasama dengan saya. Akhirnya dikenalin lah ke Tiffany. Jadi pertama kali itu kita kenal professionally. The rest is history, karena semakin kita ketemu, saya juga merasakan dia orang yang unik, kayak something feels different gitu. Dan beberapa orang yang telah saya temuin sebelumnya gitu. Akhirnya cocok ya sampai saat ini gitu. Istri saya dan saya itu kan complete opposite ya, tetapi dalam sebuah keputusan berdua, ini kan keputusan bersama ya, tetap kedua belah pihak yang complete opposite itu harus ketemu di mana yang cocok, di mana menjadi istilahnya irisan ya, irisan di mana sih irisan tersebut gitu. Jadi walaupun kita tolak belakang, tapi pasti ada irisannya. Disitulah irisannya itu kita ketemu, kita cocok. Susah dijelaskan dengan kata-kata, lebih sangat gampang dijelaskan dengan feeling. Itu seperti logikanya seperti memilih sofa ya kayaknya ya. Kita cocok itu hanya kita tahu bahwa setelah kita be there, mencoba. Jadi kalau untuk sofa duduk ya gitu. Jadi tidak direncanakan sebelumnya, makanya cari-cari rumah kan juga tidak, jodoh-jodohan tidak direncanakan. Tapi begitu kita sampai rumah ini, ya kita hanya merasakan aja, and it just feels right for us. Cocoknya di sana. Dari sisi desain mungkin ya betul, ada betulnya bahwa saya lebih banyak involved di bagian mungkin tata ruang secara whole ya, tata ruang secara besar itu saya ada involved di sana lebih banyak, dan penataan dapur dan desain dapur juga betul saya juga involved lebih banyak, mungkin karena kita berdua tahu Indian, saya juga lebih banyak di sana daripada di the rest of the house gitu. Jadi ya, jawabannya ya.
Kenapa kita memilih renovasi rumah ini? Jawabannya juga panjang ya, tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Hal itu kita berbicara dengan banyak orang, karena kita kan zero experience again, ya. Kita berbicara dengan berbagai orang, dari keluarga maupun kenalan. Maka kita decide untuk ngobrol dengan berbagai arsitek rumah ini mau diapakan, karena kita kan belum ada pengalaman. Kita ngobrol dengan kita ngobrol dengan 4 arsitek, termasuk Real Rich di dalamnya. Berbagai arsitek menyarankan ide-ide yang berbeda. Tapi ya dari kita berdua kan keinginannya satu ya, untuk intinya merubah layout rumah ini, antara merenovasi atau bangun ulang, intinya itu. Tapi berbagai arsitek menyarankan opsi-opsi yang berbeda untuk membangun ulang rumah ini. Challenge-nya adalah terkendala di budget waktu itu. Budget kita tidak begitu besar untuk kita diberi budget tidak begitu besar untuk membangun rumah ini awalnya, sehingga ada limitation itu, budget. Tapi terkendala juga kita itu maunya rumahnya tetap bagus, buat kita nyaman, buat kita berdua sebagai suami istri yang baru gitu. Jadi setelah berbicara dengan 4 arsitek tersebut, cuma Real Rich sih yang meyakinkan kita untuk yang cocok sama kita tentang visi rumah ini. Kenapa kita memutuskan untuk kerjasama dengan Real Rich? Juga berbagai pertimbangan, dan again pertimbangan yang berbeda antara saya dan istri. Tapi kita berdua setuju. Dari saya hanya Real Rich yang meyakinkan dengan kita bisa membangun rumah ini dengan certain budget, sedangkan istri cocok dengan visi dengan Real Rich dalam membangun rumah. Uniknya itu pembicaraan awal Real Rich dengan kita itu berbeda dari arsitek-arsitek lainnya. Kalau arsitek-arsitek lainnya itu semua arsitek yang kita ngobrol ya, pertanyaannya pasti sama. Kalian membangun rumah seperti apa? Kalian mau rumah seperti apa? Tapi Real Rich berbeda dengan itu. Waktu pertemuan pertama kali itu dia hanya duduk, perkenalan, lalu dia membuka laptopnya, lalu dia bercerita. As simple as that. Ya hanya melakukan itu, di situ kita tahu bahwa ya ini berbeda dari semuanya. Maka dari itu ya itu salah satu alasannya sih. Salah satu alasannya kenapa kita pilih Corel. Experience yang berbeda itu ketika bertemu dengan dia, dan dia ya kita yakin gitu. Kita yakin we are in the right hands gitu. Secara spesifik sih nggak ada ya. Kita bisa bilangnya dari awal tidak ada, mungkin gradually kali ya. Itu semakin kita memulai bangun rumah itu mungkin juga berubah dengan keinginan awal. Saya juga sendiri lupa ya. Waktu itu awalnya kita mau seperti apa. Cuman satu hal yang saya mau itu, memang dari awal saya pribadi itu, karena mungkin dari dulu memang saya juga orangnya cukup aneh in certain area. Dari awal membangun rumah, saya pribadi itu pengen rumahnya rumah konkret,
mungkin berbeda dari orang-orang lainnya yang pengen rumahnya rapi-rapi gitu. Saya enggak. Saya pengen rumah itu konkret dan raw, sesuai dengan nama Raw Architect. Itu mungkin awalnya juga saya tertarik ketemu Raw Architect karena namanya kok Raw Architect. Apakah dia memang membangun semuanya raw atau gimana? Iya, terus saya lihat portofolio dengan Real Rich juga, kok kayaknya saya cocok ya dengan desain rumahnya. Karena saya sendiri mungkin background ya, karena background saya itu, saya ingat masa kecil itu rumah kakek saya itu kayaknya masih semen biasa di waktu itu. Rumah kakek saya di Pematang Siantar, semen semua. Satu hal yang paling saya suka, ademnya itu, ya, keademan dari konkret itu yang suka. Dan ternyata akhirnya terbukti itu memberikan keademan yang berbeda dari rumah-rumah biasa. Sebelumnya nggak kenal Real Rich, tapi dikenalin, di refer dengan Raw Architect. Begitu dengar namanya, saya juga kayak, kenapa namanya Raw? Apa nih? Ya. Kita pengen desain yang, saya suka desain yang anti mainstream juga. Itu mungkin irisan saya dengan istri, kita suka sesuatu yang anti mainstream. Kita nggak suka sesuatu yang membosankan dan biasa-biasa aja. Kita kurang suka. Jadi kenapa fasad seperti ini dipilih itu juga again kita berdiskusi dengan Real Rich, mana yang opsi yang paling baik. Ini cukup anti mainstream dan dia pun setuju, dia pun cocok, dia pun rasa ini kayaknya menjadi opsi yang paling bagus, ya kita percaya dengan dia gitu. Ya kalau tentang fasad sih itu ya. Kenapa kita memilih opsi mempertahankan struktur lama? Itu alasannya sih simple ya, budget ya. Real Rich yang sebetulnya satu-satunya arsitek ataupun ya builder yang menyarankan hal itu. Di sana kita juga nggak ada yang menyarankan itu, tapi karena gimana ya, kita sudah percaya dengan Real Rich, we go for it. Impian tentang rumah ini, karena sebelumnya kita tidak pernah punya rumah sendiri ya, mungkin space sendiri juga baru. Tidak ada ekspektasi yang berlebihan terhadap rumah ini sebetulnya dari awal. Simple, kita cuma pengen rumah yang adem, cahaya yang baik, udara yang mengalir. Ya kalau dari saya pengen konkret ya. Istri saya lebih banyak desainnya yang kecil-kecil warna-warna, itu istri saya semua. Tapi pada ujung-ujungnya kita bersyukur sih memiliki rumah seperti ini, karena setelah tinggal rumah ini kurang lebih Maret 7 bulan ya, rasa rumah ini berbeda dengan rumah-rumah yang lain yang di sekitar kita. Komentar keluarga pas mengunjungi rumah ini bervariasi ya, karena mungkin ini bukan desain dan bukan layout yang umum bagi orang-orang orang-orang dulu ya, apalagi orang tua kita. Mungkin mereka baru pertama kali, tapi saya rasa mereka suka dengan rumah ini karena feelingnya yang dihasilkan, yang terpancar dari rumah ini
berbeda gitu. Kayak adem sih, mereka merasakan ademnya juga. Kedua orang tua ya. Keluarga Tiff juga suka dengan desain uniknya semuanya. Keluarga saya suka dengan ademnya dan plong ya terkesannya ya, mereka suka. Space favorit saya sebetulnya semua ya, semua saya suka semua area dari rumah ini, tapi kalau memang dipilih satu, saya suka living room ini karena ya semua hal yang kita lakukan mainly ada di ruangan ini. Terus ruangan ini juga adem ya, jadi kalau plus dipilih satu ya mungkin ini kali ya. Iya, saya juga suka dapur, jadi again susah ya kalau disuruh pilih satu ya, saya suka semuanya. Arti rumah bagi saya itu ya pasti tempat peristirahatan, tempat kalau buat saya sekarang ini sebenarnya rumah itu banyak hal ya. Rumah itu tempat bagi keluarga kita, saya, Bono dan istri. Tempat di mana saya bekerja juga sudah di rumah, kebanyakan di sini sekarang. Tempat berkreasi juga bagi istri, tempat saya makan. Jadi karena kebanyakan aktiviti saya di rumah dan istri, rumah hampir segalanya. Rumah tempat istirahat, tempat kita berkreasi, ide-ide semua kita itu datangnya dari rumah gitu ya. Jadi rumah itu juga menjadi tempat safe buat kita ya, tempat yang paling aman buat kita. Jadi ketika kita sudah berpergian, tetap ujung-ujungnya kita pengen pulang ke rumah, karena rumah itu it's a safe place buat kita gitu, tempat yang sakral. Saya bangga punya rumah seperti ini dan bangga ya, tapi ya bukan sombong, tapi saya bangga dan sebenarnya di atas bangga ya, susah dijelaskan dengan kata-kata apa ya. Di atas bangga itu saya berterima kasih sih, saya bersyukur sekali, bersyukur dan bangga punya rumah ini. Rumah ini dibangun kurang lebih 2 tahun, hampir 2 tahun, proses yang tidak sebentar. Dan ya, rumah ini mengajarkan saya, istri, dan istri sebagai sebuah pasangan, saya, istri, dan Bono sebagai keluarga, itu banyak sekali pelajaran. Dari pembangunannya, dari financialnya, dari decision makingnya, dari idenya, dari eksekusinya, dari hasilnya, dari event perbaikannya sampai saat ini. Banyak sekali pelajarannya, banyak dalam 2 tahun ini. It's also life changing dan milestone yang akan kita ingat ke depannya gitu, banyak sekali lah. Tidak mungkin, hampir tidak bisa dijelaskan satu persatu, tapi kita bersyukur, saya dan istri sebagai keluarga juga bersyukur diberikan kesempatan dan kita memilih untuk membangun rumah bersama Railridge gitu. Karena nggak sekedar membangun rumah, tapi mungkin seperti membangun kehidupan ya. It's a project of life gitu. Jadi nggak hanya stop sampai di sini.
Jadi mungkin ada bekal nanti buat ke depannya. Saya cuma bisa bilang apa ya, rumah ini juga salah satu project pertama kita sebagai suami istri, di mana kita harus bekerja sama, di mana kita harus mengambil sebuah keputusan-keputusan yang besar dan sulit. Itu dalam rumah ini juga mengajarkan hal itu. Jadi untuk memilih satu ataupun beberapa momen, saya tidak pandai dalam hal itu, tapi mengingat hal ya. Tapi berbagai keputusan itu yang mengajarkan dan membuat kita sebagai pasangan istri juga semakin solid gitu. Nggak gampang, banyak cekcok, banyak disagreement untuk pertama kalinya, tapi di dalam hal-hal tersebut ada faedah, ada hikmah yang lebih besar, yang akhirnya terbentuklah sebuah decision dan hasil akhirnya berupa rumah ini yang mengajarkan kita bahwa di dalam kehidupan pasti ada disagreement itu. Jadi ketika ada pertemuan, kemufakatan, ada beautiful thing yang dapat di achieve gitu. It's a very beautiful and yeah, life changing project for us gitu. Tapi kalau disuruh pilih momen-momen, nggak bisa saya. Banyak beautiful moment di mana sebagai contoh arc ini, lengkungan ini juga momen nggak pernah terpikir sebelumnya. Cukup keputusan yang instan tapi wow sampai saat ini bagi kita sebagai suami istri, dan kita juga rasa tidak umum, dan itu keputusan bersama, salah satu keputusan bersama yang ya oke, go for it gitu. Ini salah satunya. Kemudian banyaklah pemilihan materi di mana ya mungkin saya kurang mengerti ya, tapi pada akhirnya kita setuju dan ternyata cantik dan bagus gitu. Baru-baru ini saya dapat analogi di mana suami istri hubungannya itu dites dulu. Kalau bisa membangun bersama-sama itu barang furniture dari IKEA. Coba deh bikin itu bareng-bareng. Bisa nggak? Berantem nggak? Cekcok nggak? Kita pun juga ada membangun bersama-sama IKEA dan membangun hal yang lebih besar daripada rumah ini. Jadi saya rasa itu jadi milestone juga buat kita ya. Kita berhasil membangun rumah dengan seperti ini. Jadi apa sih yang kita nggak bisa? Komentar orang-orang yang datang ke sini ya, tetangga banyak yang datang ke sini. Banyak juga komentar-komentar lucu yang dari mereka. Kan ada beberapa orang yang hanya melihat fasad dari rumah ini, ada yang masuk ke dalam rumah ini, kok it's totally different. Fasad di rumah ini dulunya terkesan dingin, terkesan kayak aneh gitu. Tapi setelah masuk rumah ini kok 180 derajat ya, beda feelsnya gitu. Ya komentarnya lucu-lucu sih. Komentarnya mungkin dari tetangga itu, tetangga yang lewat rumah ini sih komentarnya cuma satu, rumahnya nggak jadi-jadi ya. Sampai sekarang pun rasanya juga rumahnya nggak jadi-jadi karena fasadnya semen, fasadnya bare konkret gitu. Jadi pertanyaannya itu, kok rumahnya nggak jadi-jadi ya? Padahal udah ditinggalin 7 bulan. Ya, itu komentar lucu. Komentar teman-teman, ya wow sih ya, kebanyakan wow, dan nggak kelihatan seperti rumah pada umumnya. Tapi ya
ini this is us gitu. Ini tuh kita. Rumah cerminan dari diri kita. Jadi ya ini gitu. Testimoni dari rumah ini saya rasa saya sudah sampaikan panjang ya. Kita berterima kasih diberi kesempatan bekerja sama dengan dia. Kita puas, kita wow by this house. Cuma terima kasih yang bisa kita sampaikan sih sebenarnya testimoninya ya untuk Pak Real Rich. Kedepannya harapan saya Real Rich semakin menggila dalam mendesain ya. Kayak mungkin ini desain rumah ini juga bisa menjadi acuan bagi Real Rich. Pastilah untuk apa basis desain dia ke depannya yang bagus-bagus. Makin menggila, makin buat rumah untuk banyak orang, karena Real Rich itu punya hati untuk membangun rumah untuk buat banyak orang yang nggak pernah kepikiran punya rumah sebelumnya, seperti saya dan istri. Semoga dia makin banyak membangun rumah bagi orang yang membutuhkan. Itu harapannya itu ya, dan makin banyak membantu orang sih. Itu kita merasa terbantukan dengan dia. Dari segi penataan ruang itu kita tadinya memang berpikiran bahwa kita akan menempatkan satu ekstra kamar lagi di bawah, cuman karena space yang limited, akhirnya kita menimbang-nimbang dengan kebutuhan ya. Mungkin perlu nggak sih satu extra room itu, satu kamar lagi, dan kamar atas juga kita belum punya anak. Banyak pertimbangannya, tapi berkaca antara pertimbangan tersebut dan budget dan limitation ruangan ini dan kebutuhan kita pada saat ini belum butuh, ya kita memutuskan untuk layout ini yang paling bagus, paling cocok buat kita, dan kita pikir tetap akan bisa sustain untuk kehidupan berkeluarga kita sampai ya 10-15 tahun ya, kita nggak tahu sampai kapan ya, tapi masih bisa ke depannya. Jadi terus kamar pun kenapa dibuat besar, karena ya kita juga suka sih dengan kamar yang besar ya. Kenapa pilih berkantor? Ada meja kerja di ruangan tersebut. Kita sudah set dari awal, kayaknya kita banyak, waktu itu kan pandemik ya, kita pasti banyak bekerja di rumah, jadi ya kenapa kita nggak buat semacam office di dalam ruangan gitu sih. Ketika kita preference dalam kamar ya, kamar pribadi itu kayak memang kita set berbeda dan sangat berbeda terhadap the rest of the house, karena memang dari kita berdua pengen masuk kamar itu feelsnya different dengan yang di sini. Di sini itu kita hidup, kita mungkin bertamu atau mungkin melakukan high activity lah di dalam rumah ini. Kalau di kamar itu kan kita pengennya beristirahat, kita mau set, kita punya mood juga berbeda dari rumah ini. Lightingnya juga berbeda, material yang digunakan juga berbeda, sangat berbeda, karena kita mau mood yang berbeda ujung-ujungnya, karena kita mau ke atas itu lebih private dan di bawah itu open. Itu salah satu pertimbangan argumentasi dari desain rumah ini, yaitu skylight di sisi-sisi rumah ini, yaitu jadi pertimbangan besar juga buat kita. Dan sampai sekarang pun ada orang yang mempunyai argumen berbeda terhadap hal itu.
karena kita harus men-sacrifice dua sisi yang tidak kecil sih, nggak kecil bagi sunlight untuk masuk. Pertimbangan kita itu menjadi sesuatu yang berbeda buat kita satu. Dan dari awal memang aku ngomong ke Pak Rich, saya maunya rumahnya kalau bisa nggak usah ada lampu deh. Sama saya juga mau kalau nggak pakai AC itu saya nggak sumpek atau kepanasan atau nggak bisa napas. Pertimbangan tentang cahaya itu lah yang membuat kita go for these ideas. Jadi Pak Rich itu memberikan ide di mana ada ada dua hal yang di-achieve. Jadi dari pertimbangan skylight ini, strukturnya lebih ringan untuk struktur lama, dan dia memberikan cahaya yang mungkin tidak didapatkan dari rumah lain ya. Jadi pertimbangan itulah yang akhirnya kita menyetujui skylight ini, dan ternyata it works really well gitu. Karena kebutuhan kita juga kita juga menimbang kebutuhan kita juga cukup ya di sacrifice itu. Jadi ya, dengan adanya skylight ini kita hampir jarang menyalakan lampu ya. Dan juga dengan adanya aliran udara yang bagus, kita hampir jarang menyalakan AC di rumah ini gitu. Material-material yang dipilih di rumah ini memang kebanyakan bisa disebut raw ya, karena saya suka sesuatu yang bahasanya honest material gitu, bukan sesuatu yang fabricated dan factory made. Saya suka dengan imperfections, makanya banyak material dan desain rumah ini yang ya as is. Saya suka dengan konkrit yang setiap sisi itu tekstur dan visualnya berbeda. Orang bilang ya cacat, tapi di situ saya suka retaknya. Di situ kan ada cerita ya, di setiap sisi konkret ada ceritanya. Itu yang saya suka ya. Pada dasarnya saya suka membaca buku, terutama buku filosofik ya. Sebutannya bukan buku philosophical, buku tentang life ya, karena di sana ada berbagai banyak pelajaran. Dan bertemu dengan Real Rich, saya juga sempat sharing buku yang telah saya baca gitu. Terutama yang berbekas di saya itu The Monk Who Sold His Ferrari. Itu buku yang saya baca over and over again gitu. Jadi ada banyak life lesson di sana. Dari sana Real Rich menyarankan satu buku, kalau tidak salah judulnya The Things You See When You Slow Down. Saya lupa judul bukunya ya. Itu ya, dari sana saya juga belajar point of view Real Rich. Dan memang ada beberapa hal, banyak sekali hal sebenarnya sih, yang hanya kelihatan ketika kita tuh stop secara bukan secara harafiah ya, bukan stop berpikir, tapi stop secara, karena kehidupan di Jakarta itu fast pace. Apalagi bukan kehidupan Jakarta, apalagi kehidupan sekarang digital, it's very fast pace. Kayak instan. Tapi banyak hal yang memang banyak hal-hal yang cuma bisa dilihat dan kita rasakan. Banyak pembelajaran ketika kita stop sejenak, berpikir, banyak pola-pola pikir yang bisa didapat dari situ gitu.